Salam Bapak-Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Kembali kita bertemu lagi dalam kegiatan ibadah Bapak-Bapak, khususnya seksi Bapak-Bapak di Gereja Immanuel Kuala Pembuang, baik yang dilaksanakan secara mandiri maupun berkelompok di rumah masing-masing. Untuk ini kita bersama-sama masuk dalam pengantar ibadah. Yesus bersabda, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 20. Percaya akan sabda ini, marilah kita hening sejenak menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita dalam saat ini. Kita tabiskan ibadah kita dengan votum dan salam. Jemaat sekalian dimohon berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Baik, Bapak-Bapak sekalian, kita sambut votum dan salam tadi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, Kami Puji dengan Riang. Sekarang kita masuk ke dalam doa pengakuan dosa dan doa syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, segala puji syukur, hormat, serta kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, telah menyertai kami sepanjang hari ini dalam keadaan baik kami semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Namun demikian kami sadar sebagai manusia sering kami jatuh bangun oleh karena dosa dan salah kami. Oleh karena itu pada saat ini Tuhan kami mohon ampun atas segala dosa dan salah kami. Bila keselamatan yang kekal itu tetap menjadi bagian kami. Dan kami mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami sepanjang waktu hingga pada saat ini, terutama kami diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan iman pengharapan yang tumbuh di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan juga ibadah kami pada malam hari ini, dari awal sampai selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kita mengangkat pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 131 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku.
Baik, pemberitaan firman Tuhan bagi kita pada kesempatan hari ini diambil dari Kejadian pasal 21 ayat pertama hingga yang ke-7. Namun sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Hingga saat ini Tuhan memberkati, menyertai, bahkan pada saat ini meskipun kami menjalankan ibadah secara virtual di rumah kami masing-masing, namun kami percaya sukacita yang kami rasakan di dalam Tuhan tidak putusnya terlebih pada saat ini. Kami akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan yang membimbing dan menuntun kami sehingga melalui firman ini arah hidup kami sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab dapat menjalani hari-hari dengan penuh sukacita dan penuh syukur di dalam Tuhan. Ini kami Tuhan, pemberitaan firman ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. Nas yang menjadi dasar perenungan bagi kita bersama diambil dari Kejadian pasal 21 ayat yang pertama hingga yang ke-7. Saya mengajak kita bersama-sama membaca firman Tuhan di bawah perikop Ishak lahir. Demikian firman Tuhan kita bacakan bersama. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak, anaknya, lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lalu katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anaknya, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Selamat sore untuk kita sekalian. Shalom. Pada kesempatan saat ini saya ingin bertanya pada bapak-bapak sekalian. Pada saat ini biasanya dalam tanggung jawab yang besar, apakah bapak-bapak pernah merasakan suatu ketakutan? Misalnya saja, takut tidak dapat mencukupi kebutuhan anak-anak yang sudah dikaruniakan bagi keluarga rumah tangga, takut untuk tidak dapat membahagiakan keluarga kecil di rumah tangga masing-masing, atau takut mengemukakan pendapat di lingkungan kerja. Banyak hal yang ditakuti, banyak hal yang membuat setiap kita, terlebih bagi bapak-bapak sebagai kepala rumah tangga dalam tanggung jawab yang besar ini, bisa dikatakan sangatlah sulit. Dan pada saat itu pula, ketika kita melihat kembali pada pasal 20, di situ dinyatakan di mana Abraham ketika di suatu tempat di situ, ketika ia di tanah Negeb, di situ ia bertemu dengan Abimelek, dan ketika di tempat yang baru, ia menyuruh Sarah untuk mengatakan bahwa ia bukan istrinya melainkan saudarinya atau adik dari si Abraham itu sendiri. Namun pada saat itu ketika kita melihat pada pasal 20 ini, Abraham karena ketakutannya, karena kekhawatirannya, ia sendiri tidak bisa dikatakan menghindar dari tanggung jawab yang harusnya ia lakukan. Seringkali apa yang dilakukan oleh Abraham ini terjadi pada kita masing-masing pribadi. Ketika kita ditekan oleh lingkungan, ketika kita merasa bahwa diri kita tidak dapat bertanggung jawab akan apa yang kita lakukan, kita seringkali menghindar. Begitu pula yang terjadi pada pasal sebelum, di mana ayat 21, pasal 21 ini dinyatakan. Namun pada saat ini, meskipun banyak hal yang kita lakukan, banyak ketakutan kita yang membuat kita tidak dapat atau seringkali membuat kita menghindar dari tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang beriman, di situ Tuhan tidak pernah lepas untuk memperhatikan kita. Seperti yang terjadi pada pasal 21 ini, ayat pertama hingga yang ke-7, di situ dinyatakan, pada masa tua Sarah ia dikaruniai anak untuk Abraham pula.
Dan pada saat itu kita dapat melihat pada ayat 1 di situ dinyatakan Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Apa yang difirmankan oleh Tuhan bagi kita sekalian, kita sebagai orang-orang Kristen yang beriman seringkali lepas dari tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Kita tahu kadangkala kita menghindar untuk mengakui bahwa kita adalah Kristen, kadangkala kita melupakan Tuhan karena berbagai pergumulan yang terjadi, kadangkala pula kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dan kadangkala kita hanya memakai logika dan ego kita. Kadang perasaan dikesampingkan karena logika menyatakan bahwa ini jalan yang benar. Kadang kita mengesampingkan apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan karena kita menganggap bahwa apa yang kita lakukan itu adalah jalan yang tepat. Namun pada saat ini Tuhan memperhatikan kita dalam perbuatan kita. Tuhan menjanjikan bagi kita sekalian kehidupan yang kekal dan pasti. Ketika kita beriman, ketika kita percaya, ketika kita selalu melakukan apa yang Tuhan perintahkan, kita pasti memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan, seperti nas yang diperhadapkan bagi kita bersama bahwa janji Tuhan itu tepat dan pasti digenapi pada waktunya Tuhan. Dan pada saat ini kita sekalian diingatkan bahwa apapun yang kita lakukan pada saat ini, apapun yang kita harapkan, apapun yang akan jadi, yang kita inginkan di masa yang akan datang, itu pasti digenapi pada waktunya Tuhan. Kadangkala ketika kesulitan hidup, berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing pribadi, kita tidak dapat memenuhi apa yang kita inginkan pada saat ini, namun yakinlah pada waktunya Tuhan, pada janjinya Tuhan, kita mampu, kita pasti beroleh apa yang Tuhan telah berikan bagi kita bersama, apa yang telah Tuhan janjikan bersama. Pada hari ini, kita sekalian seringkali menghindar dari tanggung jawab. Kita sekalian seringkali takut untuk mengakui kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Namun kita percaya dalam janji Tuhan, dalam waktunya Tuhan, kita diingatkan kembali untuk bertanggung jawab di dalam Tuhan, untuk selalu percaya apa yang Tuhan janjikan bagi kita bersama. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa, menaikkan doa syafaat kita bersama, berdoa. Pada saat ini melalui firman Tuhan kami diingatkan kembali bahwa kehidupan kami sebagai bapak-bapak yang bertanggung jawab dalam keluarga rumah tangga masing-masing. Seringkali kami khawatir akan kehidupan kami, seringkali kami meragukan janji Tuhan, dan terlebih kami sering percaya pada ego, bahkan pada nalar kami yang mengutamakan jalan yang kami tentukan masing-masing pribadi. Namun pada saat ini kami diingatkan bahwa jalan Tuhan berbeda dengan apa yang kami ekspektasikan, melainkan di dalam nama Tuhan kami percaya sebagai bapak-bapak yang bertanggung jawab, kami dapat melakukan yang terbaik dalam keluarga rumah tangga kami masing-masing. Tuhan yang mengarahkan kami agar menjadi bapak yang bertanggung jawab, kepala rumah tangga yang menyayangi keluarga, kepala rumah tangga yang selalu mengutamakan Tuhan dalam setiap perkara yang terjadi. Pada saat ini ya Tuhan, terus kami berdoa bagi seksi pelayanan Bapak Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang yang ada di tempat ini. Kiranya apapun yang kami lakukan dalam persekutuan kami, dalam gereja kami percaya di situ kami dapat saling menguatkan, di situ kami dapat saling memberi contoh dan teladan yang baik, sehingga apa yang kami lakukan bagi kehidupan kami maupun keluarga kami, terlebih bagi jemaat kami, itu semua dapat menggambarkan kehidupan Kristen yang bertanggung jawab, kehidupan Kristen yang mengutamakan Tuhan dalam segala perkara hidup. Pada saat ini ya Tuhan, Tuhan yang menuntun persekutuan kami, Tuhan yang membimbing, kiranya melalui ibadah ini kami dapat selalu mengutamakan Tuhan dalam segala perkara hidup kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami pun memohon kepada Tuhan agar kami dapat selalu sehat dalam tanggung jawab dan pekerjaan kami. Kami dapat selalu melakukan yang terbaik di dalam nama Tuhan. Keluarga kami diberkati, istri, anak-anak, orang tua, bahkan orang-orang di sekeliling kami dapat merasakan sukacita, dan ketika kami dapat melakukan yang terbaik, berbagi bersama orang-orang sekitar kami, di situ kami dapat menunjukkan kasih setia di dalam nama Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami pun berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi dunia ini, terlebihnya ketika menghadapi pandemi COVID-19 yang
belum berkesudahan pada saat ini, namun kami percaya di dalam nama Tuhan, Tuhan yang melingkupi dan melindungi segala sesuatu yang terjadi sehingga orang-orang yang terinfeksi tidak bertambah banyak, melainkan di dalam nama Tuhan kami percaya segala sesuatunya berakhir pada masa dan waktunya Tuhan. Dan kami sekalian yang dalam keadaan sehat pada saat ini, kiranya kami dapat selalu menjaga kesehatan kami dengan baik, sehingga kami dapat selalu melakukan yang terbaik di dalam nama Tuhan. Pengharapan kami bagi keluarga kami, bagi anak-anak kami, bagi dunia, bahkan bagi bangsa dan negara kami serahkan dan percayakan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kehidupan kami, pengharapan kami, cita-cita masa depan kami, bahkan hari esok kami percaya rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh damai sejahtera, rancangan yang selalu mengandalkan apa yang baik bagi kehidupan kami, terlebih bagi pandangan kami, agar kami dapat selalu mengutamakan Tuhan dalam segala sesuatunya. Ini kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mengangkat pujian dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 54, bait yang pertama hingga yang kedua, Tak Kita Menyerahkan. Tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelum itu, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pengantar persembahan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Demikian bunyinya. Dalam segala sesuatu telah diberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita berdoa untuk persembahan yang akan kita sampaikan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih atas kasih dan kemurahan-Mu buat kami. Hingga pada saat ini Tuhan, itu banyak berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dan sekarang Tuhan, kami bersama-sama memberikan yang terbaik dari milik kami untuk kami persembahkan untuk pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah semuanya ini berguna untuk kemajuan jemaat di tempat ini, bahkan pelayanan Bapak-Bapak
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, marilah kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 264, apalah arti ibadahmu. Dimohon untuk berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berkat Tuhan. Jadilah saksi Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.